Oke sobat netizen, di saat beberapa pihak mengecam termasuk UNHCR mengecam aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin, sampai kabarnya itu ada ancaman mau dibun-bun kemarin ya, mahasiswa itu ada artikelnya dan itu bukan hoax, ada artikelnya, silahkan kalian cek. Tetapi satu-satunya orang di sini yang masuk televisi, diwawancara di televisi, yang berani membela mahasiswa tersebut adalah Prof. Hikmanto. Jadi Prof. Hikmanto ini sangat salut sekali saya penyampaiannya. Ini berpihak kepada seluruh masyarakat yang selama ini menolak Rohingya dikarenakan ada banyak faktor. Bukan berarti kita tidak peduli dengan sesama, karena kita sebenarnya memang harus peduli terhadap sesama, bukan seiman aja. Yang tidak seiman pun harus kita tolong jika mereka perlu bantuan gitu ya. Jadi di sini ada beberapa faktor yang memang sudah banyaklah kita ketahui kenapa kita menolak Rohingya. Nah, apa yang dikatakan oleh Prof. Hikmanto atas pembelaannya terhadap mahasiswa yang melakukan demo kemarin di Aceh? Di sini Prof. Hikmanto itu mengkritik pernyataan UNHCR soal mahasiswa Aceh yang mengusir pengungsi Rohingya. Nah, saya di sini tidak menyebutkan pengungsi ya, imigran. Mungkin ini artikelnya nih yang keliru ya. Kayaknya sih Prof. Hikmanto juga mengatakan imigran bukan pengungsi. Jadi pakar hukum internasional ternyata sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmanto Juwana, menyayangkan pernyataan Badan Pengungsi PBB, yaitu UNHCR, soal aksi pemindahan paksa pengungsi Rohingya oleh sejumlah mahasiswa di Aceh. Nah, di sini menurut Prof. Hikmanto mengatakan sebagai lembaga internasional dan tamu di Indonesia ya, dia mengatakan tamu di Indonesia, seharusnya UNHCR tak ikut menyampaikan hal negatif terkait isu di dalam negeri. Tindakan UNHCR tersebut dapat dikualifikasi sebagai intervensi atas kedaulatan negara Republik Indonesia, kata Prof. Hikmanto dalam keterangan tertulis. Nah, sebelumnya dalam keterangan resmi mereka, UNHCR menuding aksi para mahasiswa Aceh ini itu merupakan hasil dari kampanye online yang berisi disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi, itu katanya. Menurut Prof. Hikmanto, di sini penggunaan istilah ujaran kebencian tersebut sudah ada aturannya dalam hukum Indonesia, yaitu di KUHP dan UU ITE. Bila UNHCR benar menganggap adanya ujaran kebencian dari pihak-pihak tertentu terhadap para pendatang gelap Rohingya, menurut hukum Indonesia, tuduhan tersebut harus dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk kemudian dijalankan proses peradilan pidana. Di sini Prof. Hikmanto menilai UNHCR seharusnya bisa menghormati kedaulatan Indonesia, termasuk hukum dan adat istiadat serta sikap masyarakat terhadap sebuah isu. Sebab lanjutnya, pimpinan UNHCR yang ada di Indonesia bisa saja diusir jika tak mematuhi hukum dan adat setempat. Pimpinan UNHCR di Indonesia yang tidak mematuhi hukum dan adat istiadat dapat saja dilakukan tindakan persona non grata, atau bila perlu pemerintah Indonesia dapat menutup untuk selamanya perwakilan UNHCR di Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Prof. Hikmanto, sangat mewakili masyarakat Indonesia. Ya, jadi selama ini memang kita tidak tahu ya kantor UNHCR. Kalau ada pasti sih di demo nih oleh orang-orang banyak ya, bukan hanya di Aceh aja. Nah, di sini kecaman yang dilakukan UNHCR kepada mahasiswa yang melakukan aksi demo kemarin itu sebenarnya tidak secara kata ya, tidak dari mulut gitu ya, tetapi tertulis. Jadi ketika lihat berita mahasiswa melakukan aksi demo, dia mah santai aja di luar negeri. Kayaknya sih ini ketuanya ataupun pimpinannya itu ya orang luar guys, orang bule juga. Jadi mungkin saat lihat mahasiswa demo, update status aja, kecam aksi demo. Jadi mereka enak, gak turun ya, gak turun langsung karena takut diapa-apain sama masyarakat Indonesia, takut di demo. Dan kita juga bertanya-tanya, Indonesia yang tidak ada keterikatan dengan UNHCR, kenapa ada orang Indonesia yang tergabung ke dalam anggota UNHCR? Ini adalah menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab selama ini ya, sampai saat ini belum terjawab. Pendukung mahasiswa yang melakukan aksi demo kemarin tentunya seluruh masyarakat Indonesia, hampir seluruh, karena sebagian ya tetap masih membela Rohingya, katanya sih seiman. Menurut saya sih pandangannya begini ya teman-teman, bukan hanya menolong orang yang seiman aja,
Tetapi juga yang tidak seiman pun harus kita tolong jika memang mereka itu harus ditolong, harus dibantu, dan tidak ada dampak yang merusak ataupun juga dampak yang merugikan. Kemudian ada dampak berantem, bentrokan, perseteruan ketika mereka disatukan meskipun seiman. Contohnya gini, kita punya dua teman, mereka sama-sama seiman. Terus si A ya, teman kita yang si A ini tidak suka kedatangan si B ini. Akhirnya mereka berantem. Terus kita sebagai orang yang punya hati nurani, apakah kita mengatakan bahwasanya biarin mereka seiman ini, biarin berantem? Kan nggak mungkin gitu logikanya. Jadi meskipun sesama, meskipun seiman, jika kedua kubu tersebut bisa menjadi masalah ataupun adanya berantem, bentrokan, terjadi sebuah kasus ataupun kekacauan, maka lebih baik dipisahkan ataupun tidak disatukan. Jadi seperti itu logikanya kurang lebih ya. Mungkin teman-teman yang sudah senior di sana ya lebih paham hal inilah ya. Tapi di sini saya akan terus menyampaikan, meskipun di sini mic saya nih, mikrofon nih, clip on yang biasa digunakan itu ternyata sudah rusak guys. Jadi saya menggunakan halo handphone saja untuk menggunakan dua HP di sini ya. Tetapi itulah ya, saya pun di sini ikut menyampaikan update-update seputar Rohingya karena tentunya masyarakat ingin melihat nih seperti apa kasus dari Rohingya ini yang akan terkuak selanjutnya. Seberapa banyak orang yang terlibat, apakah orang dari luar saja yang terlibat, apakah ada dari dalam juga. Apalagi soal kasus pemalsuan KTP untuk Rohingya, pembuatan KTP palsu untuk Rohingya kan ini belum terkuak. Jadi yang baru terkuak adalah kasus TPPO dan itu pun belum selesai semuanya. Baru beberapa oknum saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, meskipun perairan Indonesia di wilayah Aceh sudah dijaga ketat, tetapi mereka memilih Deli Serdang, Sumatera Utara untuk sebagai tempat pendaratan orang-orang Rohingya ini. Nampaknya sih memang ada orang dalamnya juga nih. Kemarin kan yang membawa Rohingya itu tentunya ada yang siap-siap menerima mereka itu dari dalam. Yang sudah ditangkap itu kan mereka tidak dari sana tetapi dari dalam guys. Jadi ada yang dari sana, ada yang nerimanya dari dalam. Ketika orang-orang yang dianggap sebagai pengungsi imigran gelap ini dari Rohingya itu memang tidak semuanya kabur, tetapi ada sebagian yang kabur secara acak menurut pihak kepolisian. Dan menurut pihak kepolisian, seharusnya tugas yang menjaga orang-orang Rohingya ini selama di penampungan itu adalah UNHCR. Tetapi UNHCR tidak melakukan tugasnya tersebut. Bahkan dana-dana dari UNHCR yang seharusnya itu memberikan sebuah tempat penampungan, meskipun tidak tempatnya ya, tempatnya pasti Indonesia ya, kayak tendanya lah ataupun juga makanannya itu harusnya dari UNHCR karena kan itu duitnya banyak dari beberapa negara guys, gabungan tuh ya. Nah, tetapi di sini Indonesia lagi. Indonesia sudah tempatnya, sudah makannya dari PMI ya. Kemudian juga penjagaannya dari kita-kita juga dari pihak kepolisian, Satpol PP dan PMI gitu. Tetapi kalau kita katakan kenapa sih orang Aceh itu tidak menolak orang Rohingya dari dulu, kenapa harus sekarang protes? Mereka juga sebenarnya teman-teman itu dibalik-balikin faktanya ya. Mahfud MD mengatakan harus menerima Rohingya karena mereka waktu tsunami itu mereka ditolong oleh orang-orang luar, padahal sedangkan orang-orang luar itu menolong hanya bantuan saja. Kita juga siap ya, negara Indonesia ini sudah menerima mereka sebagian ya, tidak boleh semuanya lah ya, karena di sini juga udah banyak masyarakat lah yang perlu dibantu gitu. Kemudian selain itu juga ketika orang-orang Aceh kena tsunami, mereka tidak ditampung di luar negeri kan. Orang luar negeri ini hanya memberikan bantuan saja gitu. Jadi yang masuk sendiri itu kan bukan pengungsi, itu imigran. Proses mereka untuk bisa dikatakan sebagai pengungsi butuh waktu 1 hingga 2 tahun menurut Prof. Hikmanto, pakar hukum. Ya, itu pakar hukum internasional ternyata. Wah, keren Prof. Hikmanto ya. Saya harap sih di sini Prof. Hikmanto dilibatkan di pihak pemerintahan agar bisa mengambil kesimpulan dan tindakan tegas, karena selama ini beberapa orang yang ada membela Rohingya kayak Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid kayak gitu ya, Ketua Yara Advokasi Yayasan Rakyat Aceh yang tidak berpihak kepada masyarakat Aceh, itu kan mereka tetap alasannya HAM. Nampaknya sih tidak paham mengenai apa itu pengungsi gitu ya. Maka dari itu saya harap sih di sini Prof. Hikmanto terus bersuara agar kita juga bisa menyampaikan pencerahan-pencerahan dari Prof. Hikmanto untuk masyarakat ya, agar tahu seperti apa sih yang layak disebut pengungsi itu, sehingga
kita ini tidak dinilai jelek oleh bangsa luar gitu ya. Tidak dinilai jelek karena ini bukan pengungsi, bukan kita menolak pengungsi ya, tetapi kita menolak imigran gitu guys ya. Imigran gelap yang dokumen-dokumennya ini tidak resmi, bahkan banyak aksi kejahatan yang dilakukan di dalamnya yang buktinya sudah beredar, bukan hoax lagi, bukan informasi disinformasi lagi. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.